Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita masih belajar tema 4 keluargaku. Kita belajar subtema 2 kegiatan keluargaku. Nah, hari ini kita belajar pembelajaran yang ke-6 dan evaluasi. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak duduk dengan tertib. Ya, ikuti berdoa dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kita berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya aku akan kembali. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dengan baik ya anak-anak ya. Semoga dengan doa tadi kita diberi kemudahan dalam belajar. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang kita mulai pelajaran kita, pembelajaran yang ke-6. Silahkan kalian buka buku tema 4 halaman 74 ya. 74. Kita mulai ya. Siapkan juga pensil dan penghapusnya. Ya, dengarkan penjelasan guru ya, dengarkan Bu Guru ya.
Setiap manusia punya rasa suka dan tidak suka. Ibu suka berkebun. Kak Hadi tidak suka taman yang kotor. Coba simak cara menyampaikan rasa suka atau tidak suka. Contoh rasa suka. Nih ya, gambarnya, kemudian kalimatnya ini. Saya suka dengan bunga karena bunga menghiasi rumah. Contoh rasa tidak suka. Aku tidak suka sampah berserakan karena bau sampah itu busuk dan tidak enak dipandang. Nah, jadi kita ada rasa suka dan tidak suka. Nah, ketika kita menyampaikan rasa suka, rasa tidak suka harus disampaikan dengan baik, ya. Kita lanjutkan. Ungkapkan rasa suka dan tidak suka, kemudian sebutkan alasannya. Ini contoh ya. Aku suka, ini ya yang suka ya. Aku suka rumah yang banyak pohon. Karena alasannya apa? Terasa teduh. Yang kedua, ini merawat tanaman. Yuk kita sampaikan rasa suka ketika merawat tanaman ya. Aku suka merawat tanaman karena tanaman membuat lingkungan menjadi asri. Asri itu apa anak-anak? Asri itu indah, sedap dipandang ya. Dipandang itu indah. Begitu. Ya. Lalu kita lanjutkan ya. Ini tadi mengungkapkan rasa suka. Sekarang kita ke halaman 75. Mengungkapkan rasa tidak suka. Ya. Nih, tidak suka rumah yang gersang. Bagaimana mengungkapkannya? Aku tidak suka rumah yang gersang. Karena apa alasannya? Karena tidak asri, tidak indah dipandang. Gitu ya. Kemudian, tidak suka temanku merusak tanaman. Bagaimana mengungkapkannya? Aku tidak suka temanku merusak tanaman. Karena apa? Tanaman bisa mati. Itu ya. Kalian boleh ya menuliskan alasan yang lain. Ini hanya contoh saja ya. Kalian boleh menulis sama dengan Bu Guru, boleh juga menulis yang lain, alasan yang lain. Begitu ya. Kita lanjutkan. Ayo menulis. Isilah titik-titik di bawah ini. Gunakan kata tolong atau terima kasih. Nah, ini ya. Perhatikan. Ibu berkata, Bella, titik-titik siram bunga melati. Jawabannya apa di sini? Kata yang tepat. Tolong atau terima kasih? Tolong. Kita baca ulang. Bella, tolong siram bunga melati. Bella mengucapkan, baik Bu. Nah, Ibu mengucapkan apa? Ini ya, ini belum Bu Puji tulis. Isinya apa di sini? Coba tebak. Isinya apa? Karena Bella telah membantu Ibu, Ibu mengucapkan apa? Titik-titik Bella. Iya, betul. Terima kasih. Yuk, terima kasih ditulis di sini. Terima kasih Bella. Nah, nyontoh ini ya. Terima kasih Bella. Nyontoh di sini. Ditulis di sini. Kita lanjutkan nomor 2. Hadi berkata, bolehkah Hadi titik-titik Ibu membersihkan halaman? Apa kata yang tepat? Tolong ya. Bolehkah Hadi tolong Ibu membersihkan halaman? Kemudian Ibu berkata, tentu Hadi boleh titik-titik Ibu. Boleh apa? Tolong. Nah, Hadi berkata, baik Bu. Kemudian Ibu,
titik-titik Hadi telah menolong ibu. Ibu mengucapkan apa karena Hadi telah menolong ibu? Terima kasih. Nah, tulis di sini terima kasih. Hadi mengatakan sama-sama, Bu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah kalimat permintaan tolong dan penyampaian terima kasih. Ketika kita minta tolong, kita harus menggunakan kata tolong. Dan ketika kita sudah ditolong, kita harus ucapkan terima kasih. Begitu ya anak-anak ya. Silahkan ditulis nggih. Selanjutnya kita ke halaman 76. Kita baca ya. Puisi adalah kumpulan kata-kata yang indah. Tiap baris dalam puisi merupakan isi puisi. Bacalah puisi dengan intonasi dan lafal yang sesuai. Membaca puisi sedih tidak sama dengan puisi gembira. Nah, itu ya. Jadi ketika membaca puisi berbeda dengan membaca cerita, dongeng. Kemudian saat membaca puisi sedih, kita harus tampak sedih ya. Kemudian kalau membaca puisi gembira, kita juga harus tampak gembira. Coba sekarang kita baca puisi di bawah ini. Judulnya apa puisinya? Bunga. Kita baca ya. Bunga. Rumah jadi bagus karena ada bunga. Taman jadi indah dengan bunga. Semua orang suka bunga. Akan kurawat bunga selalu. Nah, kalian nanti boleh mengulang membaca puisi ini ya agar lebih lancar. Sekarang kita jawab pertanyaan berikut dengan lisan. Nomor 1. Bagaimana rumah kalau ada bunga? Rumahnya jadi apa tadi? Jadi bagus, ya, jadi indah. Ya, rumah jadi bagus, ya, karena ada bunga. Kemudian, siapa yang suka bunga? Dalam puisi ini siapa yang suka bunga? Nih, semua orang suka bunga. Jadi yang suka bunga semua orang. Nomor 3. Bagaimana cara merawat bunga? Bagaimana cara merawat bunga? Disiram, kemudian diberi pupuk. Ya, merawat bunga itu disiram dan diberi pupuk. Nomor 4. Sedih atau gembirakah isi puisi di atas? Sedih atau gembira ini tadi? Gembira ya, karena rasa suka terhadap bunga, menceritakan keindahan rumah jika ada bunga. Kemudian nomor 5. Bagaimana pendapatmu tentang bunga? Bagaimana menurut kalian? Bunga itu indah atau tidak? Ya, bunga itu indah ya, membuat rumah menjadi indah, asri. Begitu ya. Baik, sekarang kita baca yang ini ya, yang nomor 2 ya. Ini yang pertama tadi yang baca puisi tadi sudah, sekarang yang nomor 2. Bacalah kata-kata berikut dengan lafal yang benar. Yuk kita baca bersama. Aduh, taman ini tidak terawat. Ya ini. Wangi sekali. Wow, indah sekali bunga itu. Bunga berwarna-warni. Akan kusiram di kau setiap hari. Baik, kita lanjutkan ke halaman 77. Ayo mengamati. Ibu dan Hadi sedang berkebun. Ibu menanam bunga. Hadi menyapu halaman. Setelah membuang sampah, Hadi menghampiri ibu. Hadi minta izin pada ibu.
Hadi tidak bisa melanjutkan membersihkan halaman. Perhatikan percakapan Hadi dengan ibu. Ini ya, percakapan Hadi dengan ibu. Kita baca ya. Maaf ibu, Hadi tidak bisa lagi membersihkan halaman. Ibu bertanya, mau kemana Hadi? Hadi minta izin, mau mengerjakan tugas sekolah. Ibu menjawab, baik Hadi, kamu selesaikan saja tugasmu. Nah, ini percakapan ya. Kemarin kita sudah praktek percakapan ya, walaupun baru 2 anak karena keterbatasan waktu. Nah, besok kalau ada waktu lagi, kalian bisa praktek percakapan di depan kelas. Untuk hari ini kalian coba baca ulang ya. Ini Hadi dan Ibu. Ya, ini besok ini ya, 2 orang murid maju ke depan kelas. 1 orang berperan menjadi guru, 1 orang berperan menjadi murid. Murid minta izin mau buang air kecil ke kamar kecil. Guru mempersilahkan. Nah, ya. Ini yang satu jadi murid, yang satu jadi guru. Misalnya muridnya bilang, "Bu guru, maaf saya izin mau ke belakang." Kemudian Bu guru mempersilahkan ya. Silahkan Andi, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak kalau pas di sekolah ya, saat di sekolah anak-anak ingin ke toilet ya, ingin buang air kecil, ingin buang air besar, atau ingin cuci tangan, itu harus izin dulu kepada guru ya. Jadi ke depan mendekati guru, kemudian izin Bu, saya izin ke belakang. Ke belakang itu maksudnya ke kamar kecil. Begitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 78. Ini halaman 78 merupakan tugas yang harus kalian kerjakan ya dan dikirim ke Google Classroom. Kerjakan latihan halaman 78, lalu foto dan kirim ke Google Classroom. Anak-anak hebat, ya ini tentang apa kemarin bilangan, lompat ya, pola bilangan ya. Nah, kemarin kita sudah belajar saat di sekolah menggunakan garis bilangan seperti ini. Ya. Sekarang kita baca ya, Bu Puji bacakan. Nanti anak-anak mengerjakan nggih ya dipandu Bu Guru. Silahkan pensilnya dipegang ya. Coba kita baca dulu dari atas. Saat ini Bella meneruskan belajar mengenal pola bilangan. Bella menggunakan garis bilangan. Nah, ini untuk menyelesaikan pola bilangan bisa menggunakan garis bilangan seperti ini. Atau dengan cara kemarin setelah diketahui lompatnya, Bu Guru memberi cara lain misalnya ditambah ya. Tetapi ini dengan menggunakan garis bilangan ya, yang ini. Yuk, sudah ada garis bilangannya. Silahkan nanti dikerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Kita baca, ayo lengkapi pola telur dan bilangan berikut. Nah, ini yang pertama kosong, yang kedua ada berapa? 4. Yang ketiga, ada berapa ini? Kotak ini ya, kita namakan ini kotak A, B, C, D ya. Kotak A kosong, kotak B berisi 4 telur, kotak C berisi berapa ini? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kotak D kosong. Nah, kita harus mengisi ya. Harus mengisi yang kotak yang pertama. Caranya bagaimana? Coba ya kita lihat dulu, ini 4, ini diisi di sini 4, kemudian di sini berapa? 5, ini 5. Nah, 4 ke 5 itu lompat berapa? Kita harus tahu dulu ya, mencari lompatnya dulu. 4 ke 5 itu lompat berapa? Coba, 4 mana? Ini 4. Ke 5 lompat berapa? Kita hitung yuk. 1. Nah, berarti bilangan ini bilangan lompat 1. Ya, polanya lompat 1. Kalau lompat 1 berarti untuk mengisi bilangan ini
ya, harus lompat 1. Tapi lompatnya kalau ke sini berarti mundur ya. Dari berapa ini? Dari 4. 4 dicari di sini. 4 lompat 1 ke sini. Sret, berapa ini? Nah, ini berapa? Terus digambar telurnya di sini. Ada berapa ya? Terus ditulis di sini. Ini tadi berapa, tulis di sini ya. Sekarang ini sudah terisi ya, sudah digambar. Sekarang mencari yang ini. Kotak D ya. Lompat 1. Nah, lompat 1 dari berapa ini? 5. Nah, dari 5. 5 lompat 1. Ini 5 dicari lompat 1. Ini berapa ya? Terus gambar telurnya sebanyak ini. Kalian gambar ya, telurnya berapa? Tulis digambar di sini. Ada berapa itu tadi bilangannya digambar. Ya. Terus ya ditulis ya. Setelah itu tulis di sini juga ya. Jadi ini berapa tulis di sini. Ini berapa tulis di sini. Terus ini yang tadi berapa tulis di sini. Setelah itu bilangan ini kalian untuk melengkapi ini ya. Yang sini untuk melengkapi kotak terakhir. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Ini kotak A, B, C, D. Kotak A berisi berapa telur? 5 ya, 5. Ditulis di sini 5 ya. Kemudian kotak B kosong. Kotak C berisi berapa telur dihitung? Dihitung ya. Dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, tulis di sini. Kemudian kotak D dihitung ada berapa? 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tulis di sini ya, berapa tadi hitungnya. Nah, sekarang untuk mengisi kotak B yang kosong, caranya bagaimana? Mencari tahu lompat berapakah bilangan ini, ya. Tadi sudah diisikan ya di sini. Yang ini tadi berapa? Nah, ini ada 5. Kemudian ini tadi berapa? 9. Yang ini tadi berapa? 11. Nah, kita cari lompat berapakah? Ini ya yang berdekatan yang dicari ini 5, kosong nggak bisa. Nah, nyarinya yang ini 9 ke 11 lompat berapa? Yuk, sekarang kita gunakan garis bilangannya. Kita cari bilangan 9. Nah, kemudian bilangan 11 ini. Nah, 9 ke 11 itu lompat berapa? Kita hitung. 1, 2. Nah, sudah sampai. Berarti ini lompat 2. Pola bilangan lompat 2. Nah, untuk mengisi ini berarti ya, untuk mengisi ini caranya yang ini lompat 2 ya. Ini berapa tadi? 5. 5 lompat 2. Berapa? Terus digambar telurnya. Ya. 5 lompat 2 dicari dengan garis bilangannya 5 mana, kemudian lompat 2 dihitung 1, 2. Nah, ini bilangan berapa? Silahkan digambar telurnya. Ini ya, sampai di sini ini bilangan berapa? Telurnya sebanyak ini, digambar di sini telurnya. Ada berapa itu? Bilangannya sesuai bilangan tadi ya. Nah, terus ditulis di sini. Setelah itu bilangan yang di sini tulis di sini juga. Begitu ya. Sekarang yang B. Isilah tempat-tempat kosong dengan bilangan yang benar. Ya, sekarang kita baca dulu nih. 19, 0, 15, 13, 0, 0. Nah, untuk mencari ini kita harus mencari lompatnya dulu. Kalau mencari lompat, cari bilangan yang berdekatan, yang isi semua mana. Ini tidak ada ya berdekatan tapi ini kosong. Yang ini, oh ini dengan 13 ya, 15 dengan 13 berdekatan. Kita cari 15 ke 13 lompat berapa? Gunakan garis bilangannya. 15 mana 15? Nah ini. 15 ke 13. Oh berarti berjalan lompat mundur ya. Yuk. 15 terus ini 1, 2. Nah, tahu lompat 2. Diingat, lompat berapa? 2. 15 ke 13 lompat 2. Berarti untuk mengisi ini semua caranya lompat 2 ya.
Yuk, sekarang kita isi yang ini. 19 lompat 2 berapa ya? Nah, 19, tapi ingat tadi ya, mundur ya karena semakin kecil ya. Nah, 19 lompat 2. Ini 19 lompat 2 yuk. 1, ini ya. 1, 2. Nah, ini bilangan berapa? Ditulis di sini. Selanjutnya kita isi yang ini. Ini berapa ya? Nah, ini caranya 13 lompat 2. Tapi lompatnya mundur karena ini semakin kecil ya. 13 mana? Ini. Lompat 2 silahkan dicari. 1, 2. Nah, berapa ini? Diisi di sini. Nah, itu tadi berapa ya? Ya, terus sekarang ngisi ini ya. Ini caranya bilangan yang di sini tadi berapa? Terus lompat 2. Tadi berapa ini ya? 1, 2. Sampai sini lompat 2 lagi untuk mengisi yang terakhir. 1, 2. Bilangan berapa ini? Diisikan di sini. Gitu ya. Yuk, sekarang yang nomor 2. Ini 20, 17, 14 ya. Lalu 0, 0, 0. Nah, kita diminta mengisi yang kosong-kosong ini, harus kita kerjakan. Caranya bagaimana? Mencari lompatnya ya. Ini 12 ke 17, berarti semakin kecil ya. Kita cari, maaf kok 12 ya ini. Ini 20, maaf Bu Puji salah sebut. 20 ke 17 ya. Yuk, kita cari 20. 20 menuju 17 ini. Kita hitung 20 sampai 17 itu lompat berapa? Kita hitung bersama yuk. 1, 2, 3. Lompat berapa? 3. Jadi bilangan ini bilangan lompat 3. Ya. Nah, untuk mengisi ini ya, ini juga lompat 3 ya, lompat mundur 3 ya. Yuk, 14 lompat 3. Mana 14? Dicari 14. Nah, lompat 3. Ingat, lompatnya maju atau mundur? Mundur, jadi semakin kecil ya, ke bilangan yang semakin kecil. Ya, lompat 3. 1, 2, 3. Nah, ini ditulis di sini. Ya, ini ditulis. Nah, terus bilangan ini lompat 3 lagi ke sini untuk mengisi ini. Lompat 3 lagi. Tadi sampai mana? Ini ya. Yuk, lompat 3 dihitung. 1, 2, 3. Nah, tulis di sini. Terus bilangan ini tadi ditulis ya. Terus lompat 3 lagi. Mana lompat 3? Lompat 3 lagi ya. Dari sini lompat 3 yuk. 1. Mana tadi? 1, 2, 3. Nah, tulis di mana? Tulis di sini. Begitu nggih, ya anak-anak hebat yuk, semangat nggih. Nah, kalau sudah selesai nanti minta tolong ayah bunda untuk mengirim ke Google Classroom. Sekarang kita lanjutkan ke evaluasi ya. Kita bahas evaluasi halaman 81. Oke. Sudah ketemu? Siapkan pensilnya ya. Selesaikan soal-soal di bawah ini dengan benar ya. Nanti beri tanda silang untuk jawaban yang betul ya. Nomor 1, anak yang menaati aturan makan di rumah ditunjukkan gambar A, B, C. Mana yang menaati aturan di rumah? Yang A, betul. Yang B ini terburu-buru, terus berceceran. Ya, ini sampai mulutnya penuh, ini tidak tertib. Kemudian ini kakinya di atas, ini tidak sopan, tidak tertib ya. Jadi ini tidak taat aturan. Yang taat aturan yang A. Nomor 2, perhatikan keterangan berikut. 1, bermain sampai lupa waktu belajar. Tertib atau tidak? Tidak ya. 2, mencuci tangan sebelum makan. Bagus atau tidak? Tertib atau tidak? Tertib. 3, pura-pura tidak mendengar saat dipanggil ayah. Tertib atau tidak? Tidak ya. Kemudian nomor 4, berpamitan pada orang tua saat berangkat sekolah. Tertib atau tidak? Tertib. Nah, ini ya pertanyaannya. Perilaku taat aturan di rumah adalah ya. Anak yang taat aturan berarti anak yang tertib. Nah, mana tadi yang taat aturan? Yang
nomor 2, dan nomor 4. Nomor 2 itu apa? Mencuci tangan sebelum makan. Dan yang keempat, berpamitan pada orang tua saat berangkat sekolah. Ini jawabannya yang B ya. Kalau ini 1, 2, 4. Ada 2, 4 Bu, tapi ada satunya. Satunya apa tadi? Bermain sampai lupa waktu belajar. Berarti itu tidak taat aturan. Ini jawaban A, ada yang salah ini ya. Jadi tidak dipilih. Dan yang C, 3 dan 4. Bu, ada 4-nya. 4-nya kan tertib. Tapi ada 3-nya. 3-nya apa ini? Pura-pura tidak mendengar saat dipanggil ayah. Nah, ini tidak taat aturan yang nomor 3 ini. Jadi ini salah jawaban C. Yang betul adalah B. Itu ya. Nomor 3. Contoh aturan di rumah adalah, contoh aturan di rumah apa? Misalnya berpamitan ketika akan sekolah. Ketika akan pergi sekolah itu berpamitan. Dan nomor 4. Akibat tidak patuh aturan di rumah adalah misalnya ditegur orang tua, kemudian apa? Rumah berantakan. Seperti itu ya. Rumah tidak nyaman karena tidak menaati aturan membuang sampah misalnya, membuang sampahnya sembarangan. Tuh, jadi rumahnya menjadi tidak nyaman. Terus ditegur orang tua karena tidak tertib, maka kalian bisa ditegur orang tua ya. Itu ayah bunda itu bukan marah ya, tapi itu menasihati, menegur agar anak-anak menjadi lebih baik, jadi anak yang bertanggung jawab, yang tertib. Jadi saat ditegur ayah bunda, kalian harus bersikap baik, mendengarkan. Gitu ya, anak-anak hebat ya. Silahkan ditulis ya jawabannya. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Perhatikan kalimat berikut ini. Yuk. Sekarang nomor 1. Tolong bantu saya membawa buku ini. 2. Saya tidak suka makanan pedas. 3. Tolong ambilkan sepatu ibu. 4. Maaf jika saya datang terlambat. Kalimat yang berisi permintaan tolong adalah, nah yang minta tolong yang mana? Yang ada kata tolongnya. Nah ini ya, tolong. Jadi nomor 1 sama nomor 3. Tolong bantu saya membawa buku ini. Kemudian tolong ambilkan sepatu ini. Gitu ya. Jadi nomor 1 dan 3. Nomor 6. Kamu telah menolongku. Titik-titik, kamu telah menolongku. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Maaf. B. Tolong. C. Terima kasih. Apa jawabannya? C. Terima kasih. Kamu telah menolongku. Jawabannya terima kasih. Nomor 7. Saya suka membantu ibu. Kalimat di atas menyatakan kesukaan. Aku tidak suka bermain di tempat kotor. Kalimat di atas menyatakan apa? Ketidaksukaan ya, tidak suka. Nih, ditulis ya. Kita lanjutkan ke halaman 82. Nomor 8 ya. Contoh kalimat yang menyatakan terima kasih adalah misalnya apa? Contohnya ini, terima kasih Kak telah membantuku. Contoh lain, terima kasih Bu telah menyayangiku. Terima kasih Ayah telah mengantarku ke sekolah. Terima kasih Dek sudah mengambilkan pensilku. Nah, misalnya seperti itu nggih. Terima kasih temanku telah menemaniku. Seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Nomor 9. 7, 5, 4, 2. Bilangan yang paling kecil adalah, mana yang paling kecil? A. 7, B. 4, C. 2. Jawabannya 2. Disilang ya. Kemudian 1, 3, 5, 7. Urutan bilangan di atas adalah pola bilangan lompat. Lompat berapa? Kalau 1 terus 3. Lompat 2 ya. Karena 1 ini ya, misalnya ada bilangan 1, 2, 3, 4. Nah, ini lompat sampai 3 ya. 1, 2. Nah, ini sampai bilangan 3 ya, lompat 2.
Kemudian nomor 11 kita hitung ini gambarnya ya. Gambar bendanya ada berapa? Ini urutan bilangan dari yang terbesar. Nah, nanti kita mengurutkan dari yang terbesar. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditulis ya. Kecil di sini 6. Biar kamu apa? Tidak lupa ya. 6. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Kemudian yang ini berapa? 1, 2, 3, 3. Nah, urutan bilangan dari yang terbesar. Maaf ya, ini Bu Puji keliru nulisnya ya ini ya. Dari yang terbesar berarti dibalik ya. Ini maaf, ini tidak boleh dicontoh ya yang ini ya. Silahkan Bu Puji diktekan yuk. Yang betul berapa? Yang betul berapa dulu? Kalau dari yang terbesar yang 10 dulu ya. Ini ditulis dulu 10. Kemudian berapa? 8. Terus 6, 3. Ini ya. Ini ya. Jadi berapa? Bu Puji ulang. Yang terbesar 10. Terus 8, terus 6, 3 ya, yang ditulis itu ya. Ini maaf ya, ini tidak dicontoh ya. Ya. Ya, seperti itu ya. Ditulis diganti berapa? Bu Puji ulangi sekali lagi nggih. Ini tidak dicontoh, tapi kalian dengarkan Bu Puji nulisnya. 10, terus 8, terus 6, terus 3 gitu. Maaf nggih, ini Bu Puji keliru ini nulisnya. Kemudian nomor 12. Isilah tempat kosong dengan bilangan yang benar. Isilah tempat kosong dengan bilangan yang benar. Nah, ini bilangan pola bilangan ya, ini 10, 0, 16, 19, 00. Nah, caranya untuk mengisi yang kosong bagaimana? Caranya adalah mengisi lompatnya, mencari lompatnya. 16 ke 9 lompat berapa ya? 16 ke 9 lompat berapa? Yuk, 16 coba kita berhitung. Bisa dengan apa tadi? Garis bilangan, bisa dengan cara Bu Puji kemarin, dengan cara ditambahkan ya, 16-nya disimpan terus dilanjutkan. Nanti jarinya ditegakkan ya. Oke. 16 terus berapa? 17 jari 1 ya, terus 18 jari 2, terus 19 jari 3. Jadi ada 3 jari yang tegak ya. Berarti bilangan ini lompat berapa nak? Lompat 3. Nah, ini ya. Untuk mengisi kosong ini 10 lompat 3 atau 10 ditambah 3 ya. Kemarin Bu Puji udah ada ajari. 10-nya disimpan, terus jarinya 3 ya. Kita lanjutkan menghitung ya. 10, terus 11, 12, 13. Tulis di sini 13. Mengisi yang sini ya. Ini berapa ini? 19. 19 disimpan, terus lompat 3. Jarinya tegak 3 ya. Jarinya tegak 3. Kita lanjutkan. 19. Jarinya tegak 3 terus dihitung. Dilanjutkan. 19, 20, 21, 22. Tulis di sini ya. Kemudian yang ini 22 disimpan. Kemudian jarinya tegak 3. Yuk, dilanjutkan 22 dihitung tambah 3, 23, 24, 25. Ini ya, jadi 25. Nomor 13. Gerakan tangan dan kaki saat berlari seperti saat titik-titik. A. Berjalan, B. Jongkok, C. Melompat. Jawabannya apa? Berjalan. Nomor 14. Sikap awal berlari ditunjukkan gambar A, B, C. Yang betul yang C ini sikap awal berlari. Dia nomor 15. Berlari bisa dilakukan sendiri atau secara titik-titik. Secara apa? Berkelompok. Ya. Nomor 16. Saat berlari, pandangan diarahkan ke depan. Ini ya yang dicontoh depannya saja ya. Kayaknya tidak usah depan.
17. Gambar di samping menunjukkan tiruan gerak apa ini? A. Semut, B. Mobil, C. Kelinci. Gerak apa? Kelinci. 18. Saat menari menirukan gerak kupu-kupu sebaiknya diiringi lagu titik-titik. A. Bintang kecil, B. Burung kutilang, C. Kupu-kupu yang lucu. Jawabannya apa? C. Kupu-kupu yang lucu. 19. Contoh gerakan hewan yang bisa ditirukan adalah kelinci, kijang, kupu-kupu, gitu ya. Ditulis boleh ditambah kupu-kupu. Nomor 20. Gerak tari yang meniru gerakan kelinci sebaiknya diiringi lagu Kelinciku. Ya, silahkan ditulis ya. Nah, anak-anak, pelajaran tematik hari ini sudah selesai ya. Nanti tolong kerjakan tugas dari Bu Guru ya. Kita sudah belajar banyak hal tadi. Semoga anak-anak merasa senang ya karena bertambah ilmu. Apabila ada yang belum paham ya, kalian bisa tanya ke Bu Guru melalui WA ya, minta tolong ayah dan bunda. Ada kekurangannya, Bu Guru mohon maaf nggih, mohon dimaafkan ya anak-anak. Marilah pelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama. Silahkan anak-anak duduk dengan tertib, berdoa dengan baik dan sungguh-sungguh. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.